Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Senang sekali hari ini saya Utar Novadini kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini sudah memasuki hari ke-15 nih di tahun 2024. Nah itu artinya belum terlambat untuk kita semua menyusun resolusi apa nih yang mau dicapai di tahun 2024 ini. Nah pemirsa, hari ini juga tema kita menarik sekali, yaitu mengenai hobi dan juga profesi yang saat ini mulai banyak nih digandrungi oleh anak-anak muda khususnya. Nah tema kita pada hari ini adalah prospek fotografi dan video shooting bersama dengan Pak Johan Safari. Nah langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo Tari, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga pemirsa TVRI di Bengkulu khususnya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan pagi ini sedang menyaksikan kita ya. Benar sedang sekali. pagi ya. Oke, Bapak apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya Pak ya. Nih mengenai tahun 2024 ini udah susun resolusi belum Pak? Apa-apa aja nih yang mau dicapai di tahun ini? Kalau rencananya tuh banyak ya, sekali tapi ya. Mudah-mudahan terrealisasi di tahun Amin. 2004 ya. Karena tahun-tahun sebelumnya mungkin nggak dapet ya di tahun Kejarnya ini. di tahun ini ya Pak ya. Insyaallah bisa dikejar tahun ini. Amin. Semoga kita semua bisa mewujudkan resolusi Amin. kita ya Pak ya di Iya, tahun ini ya Pak ya. benar. Oke, Bapak sebelum kita membahas mengenai gimana awalnya Bapak menggeluti bidang ini, aku mau tahu dulu nih Pak, gimana sih pandangan Bapak sekarang? Karena kita lihatnya sekarang udah banyak juga kan yang menjadi fotografer, videografer itu udah banyak, Iya. khususnya di Bengkulu tuh udah banyak sekali. Nah itu pandangan Bapak terhadap itu sekarang gimana? Kalau pandangan saya tentang videografer dan fotografer itu sangat baik dan mempunyai prospek yang luar biasa, ya. Jadi untuk kaula muda, anak-anak muda tidak terbatas untuk kaum Hawa saja, Iya. tapi untuk kaum wanitanya juga boleh. Kaum Adam dan Adam. Hawa sekarang sudah tidak dibatasi Udah untuk nggak ada pegang batasnya kamera. lagi ya? Iya, mereka semua bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Mau jadi kameramen, fotografer, cewek juga udah banyak ya. Iya benar. Jadi prospeknya sangat baik untuk di kota Bengkulu dan sekitarnya. Hanya saja saya berharap untuk masyarakat Bengkulu lebih menghargai seni. Benar Ya. sekali. Itu yang penting ya Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk di Bengkulu seninya sangat minim ya dan murah sekali. Kenapa saya nggak tahu. Kalau di zaman saya Iya. waktu dulu buka fotografer sangat tinggi. Jelas ya Pak, terasa Iya, perbedaannya ya? terasa sekali. Jadi kalau dulu 100 kini mungkin 50. Jadi separuh ya sudah target turun. Aturannya tambah naik dong ya? Seharusnya. Kenapa? Mungkin karena terlalu banyak kameramen, fotografer ya. Dan sekarang juga alat yang dipakai lebih simpel. Ibarat kata kalau nggak pakai pulsa ya, cukup mau memori, flash disk. Flash disk sekarang. Iya, sudah bisa masuk lapangan nih untuk ngambil gambar apa objek atau apa. Kalau kita dulu kita harus punya film, beli film dulu. Nah itu banyak prosesnya ya Pak banyak ya. prosesnya. Dan hasilnya itu nggak bisa langsung dilihat ya Pak ya? Iya, zaman dulu kalau foto itu nggak bisa begitu cepet kita lihat hasil. Iya. Jadi kita benar-benar paham dengan kameranya. Di mana kita harus atur white balance, di mana kita harus atur kuat cahaya masuk di diafragma kamera. Jadi itu nggak bisa kita pinjam-pinjam kamera kawan untuk moto, nanti hasilnya pasti negatif, jelek. Dan juga untuk kamera video. Iya. Kalau kita sampai lupa untuk white balance itu pasti hasilnya sangat jelek. Kadang bluish, kadang red. Karena apa? Monitor untuk kita lihat di kamera itu hitam putih BW. BWD jadi. Kalau sekarang kamera sekarang digital, kita udah bisa buka viewfinder itu berwarna. Juga di viewfinder untuk yang kita ngintip itu juga berwarna. Jadi kita tahu kualitas gambar kita Seperti apa? Nah, jadi untuk
kameramen, fotografer yang di bawah tahun 90, tahun 2000 ya, 2000 ke bawah itu benar-benar luar biasa dibanding yang sekarang. Yang sekarang bisa lihat frame, kadang-kadang juga frame-nya lari ya. Nggak Kameranya tahu. udah pada fokus-fokus juga ya Pak ya? Iya, ditambah dengan autofocus yang cepat. Iya, heeh. Dengan kalau kita zaman dulu semua harus putar, harus sampai dapat yang bagus. Prosesnya lumayan panjang ya. Di mata kita harus benar-benar fokus. Kalau sekarang saya udah plus 3,5, wah udah susah sekali. Aduh. Padahal di kamera juga ada sih untuk Iya. adjustment fokus mata ya. Tapi semua itu sekarang sudah benar-benar nyaman kita untuk terjun ke lapangan, syuting, foto, benar-benar nyaman karena alatnya sudah canggih. Iya benar sekali. Iya. Ini Bapak mulai dari kapan sih Pak jadi fotografer? Saya mulai dari tahun 93. 93 ya. Ya. Karena basic saya di elektronik, waktu itu ada kawan saya bawa handycam. Iya. Dia minta Zamannya tolong handycam perbaikin, ya. iya handycam Sony mereknya. Kalau masih saya ingat tuh tipenya 450 TRC, TRZ 450. Macet, kasetnya kusut. Nah, karena masih pakai kaset, Iya. feed kasetnya itu V8. Jadi saya coba perbaiki. Ketika itu berhasil dan waktu itu dia buntu, nggak ada duit. Tolong deh bayarin aja kameraku. Oh, jadi langsung Iya. dijual gitu ya? Jadi dia nggak ambil, dia nggak tebus, dia langsung jual. Oh. Saya beli. Dari situ saya mulai untuk mencoba, mempelajari. Oh, jadi awalnya tuh gitu Iya. ya Pak ya? Nggak sengaja dong artinya? Sebetulnya dibilang nggak sengaja, sangat tidak Iya, sengaja. heeh. Jadi punya kamera, saya coba cari angle yang bagus, gambar yang bagus. Mulai dari buat video yang benar-benar ya, seperti gambar-gambar bunga, saya harus dapat gambar yang bagus. Dan terakhir waktu itu saya di Palembang, itu perdana saya syuting. Kebetulan saya ke Palembang, ada perawat rumah sakit Caritas mau nikah. Oh, itu pertama kali? Iya, jadi dia lihat saya ada kamera, bisa Pak tolong liput saya nanti kalau nikah. Bisa. Itu saya nggak pernah berpikir tentang rupiahnya berapa, karena kita belajar. Iya. Ya, jadi ketika saya turun di lapangan pertama kali di Palembang, akhirnya saya mendapatkan ide untuk syuting lebih baik. Dan pada waktu itu saya dapat pujian, oh bagus sekali gambarnya. Nah, jadi Tambah memicu semangat iya, itu tambah tadi memacu ya. semangat saya. Wah ini bagus, ini ceritanya nyambung. Dari A sampai Z itu nyambung. Iya. Itu waktu turun pertama kali itu Bapak sendiri? Sendiri karena handycam Iya. itu kamera sudah termasuk kamera bagus. Jadi kamera bagus tapi tidak layak untuk di lapangan sebetulnya. Kenapa Pak? Karena kameranya kecil ya. Kalau Oh iya kecil ya. dibawa ke lapangan orang ini main-main atau apa katanya kan. Kurang profesional orang lihatnya ya. Kelihatannya memang sangat tidak profesional, padahal alat itu lebih canggih dari yang besar. Pernah saya dulu pengalaman saya di Pulau Tidur, Bengkulu Utara, saya bawa handycam Iya. yang harganya lebih mahal daripada kamera yang besar. Dulu masih pakai kaset VHS ya. Disuruh pulang. Bener-bener disuruh. Iya. Kenapa Pak? Jadi, Pak, mana kameranya? Ini kameranya. Jadi, wah, kalau kayak gini banyak di sini. Ini tetangga-tetangga saya yang pulang dari TKI, beli kamera semua dari Jepang. Buat apa saya pakai kamera kecil gini katanya? Banyak di sini. Tetapi ketika itu yang punya rumah mungkin lebih berpikir luas ya. Iya. Udah deh katanya, nggak usah diributin. Saya lebih tahu kalau kamera itu lebih bagus hasilnya daripada kamera yang besar. Akhirnya alhamdulillah saya nggak pulang, langsung ngeliput ya. Dan hasilnya luar biasa. Karena itu pakai handycam pertama kali keluar kota. Sebelumnya kan saya pakai kamera besar MD 9000, kamera yang berat-berat ya. Iya. Jadi sekarang Berarti pakai- itu pada zaman itu udah enak gitu ya Pak ya, udah ada sangat handle. nyaman pakainya karena viewfindernya sudah warna, juga tempat ngintipnya juga sudah warna. Jadi untuk white balance lebih bagus. Lebih bagus ya. Dan gambar walaupun dia pakai auto sudah sangat cepat, perubahan warnanya hampir tidak terasa. Tapi kalau pakai kamera analog zaman dulu, kalau kita nggak white balance sebelum syuting,
Aduh. maka kayak bunglon gambarnya ya. Jadi dari merah ke kuning itu terasa perubahannya. Ini kan udah lama juga nih Pak, Bapak dari tahun 93 tadi ya, 93 sampai sekarang, udah berpuluh-puluh tahun. Iya, sudah 3 generasi. Udah 3 generasi. Iya, dulu ibunya, kemudian anaknya, Iya. cucunya. Saya sudah dapat 3 generasi. Iya, Iya. luar biasa sekali. Itu udah apa ya? Udah jadi guru sekarang atau gimana Pak? Ada murid-muridnya sekarang? Gurunya pada waktu di lapangan dulu. Jadi saya punya kru, saya ajarin, mereka bisa. Ya alhamdulillah mereka bisa buka sendiri studio. Udah banyak. Udah banyak sekarang Iya, ya. banyak sekali. Dulu belajar dengan saya dan saya ajarkan dan mereka berhasil sekarang buka sendiri. Alhamdulillah. Jadi amal jariah ya Pak ya. Amin. Ya itulah harapan kita, mereka bisa lebih baik dari saya. Iya. Ya, jadi saya kasih ilmu bagaimana ngambil frame yang bagus. Ya ada ibarat kata itu ada locking room, ada headroom, ada backroom, itu istilah dalam kamera. Jadi mereka harus benar-benar meletakkan kamera yang benar. Nah, itulah jadi alhamdulillah kurang lebih ada ya 10 dulu kru saya yang sekarang buka sendiri. Oke, kalau sekarang masih ada yang ikut Bapak? Pada waktu itu sekarang saya udah 3 tahun off Iya. ya untuk Oh, udah di 3 tahun syuting ya, karena kondisi kaki yang sudah nggak bisa lagi diajak kompromi, tegak lama-lama nih. Dulu dia ikut saya kerja dan sekarang masih ikut saya, jadi bantu-bantu di elektronik. Dan dia juga punya studio sendiri. Jadi ketika dia ada job, dia pamit, Om saya besok mau ada job, saya off kerja. Nah, gitu. Silakan. Oh, nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Ya, karena saya tidak membatasi penghasilan mereka toh. Benar. Mungkin dari saya sedikit, kalau dia bisa ke lapangan dia lebih besar. Ya, jadi pintar-pintar lah cari peluang gitu ya Iya, Pak ya. jadi pintar. Tapi pada waktu itu peminat profesi ini gimana Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak, nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.